Pagi ini setelah selesai masak dan menata semua makanan di atas meja, semua penghuni rumah pun duduk manis di meja makan tak terkecuali Naya. Pak Ari terlihat menunduk sedari tadi, tak berani menatap arah menantunya itu. Seperti ada macam trauma di benak lelaki tua tersebut. Apalagi sampai saat ini anunya masih terasa ngilu. Sementara Ayu sendiri berlaku seperti biasanya, ia cukup diam dan tak banyak tingkah lagi. Ia pura-pura tidak tahu apapun. Lagian toh bapaknya yang menggoda bukan? Cari aman sajalah. Semua makan dalam diam, saling menikmati makanan di piring masing-masing karena kali ini Naya masak sedikit spesial. Yakni sayur esiem, berlaukan ikan pindang yang dioseng menggunakan cabai hijau. Ada lagi tempe mendoan. Walau terdengar sederhana bagi beberapa orang, tapi menu tersebut cukup wah bagi mereka yang terbiasa makan di piring. Pak, kenapa hidung bapak merah begitu? Tanya Aris yang baru menyadari rupa hidung bapaknya. Uhuk. Pak Ari malah terbatuk-batuk lantaran tersedak makanan yang sedang dikunyahnya. Semua mata terheran-heran menatap tingkah Pak Ari, kecuali Ayu dan Naya. Keduanya tahu penyebab Pak Ari yang salah tingkah tersebut. Ayu melanjutkan makannya dalam diam dan tak peduli bapaknya yang tersedak itu, sementara Naya menatap bapak mertuanya itu dengan tajam. Klek! Pak Ari menelan ludahnya dengan susah payah. Ih itu, hidung bapak lagi radang. Saya sepertinya mau flu. Jawab Pak Ari sedikit tergagap. Aris dan yang lain cuma beroria. Kemudian mereka semua kembali melanjutkan acara sarapan mereka. Pak Ari melirik takut-takut pada menantunya tersebut. Dan saat melihat menantunya mendelikan mata, Pak Ari buru-buru menunduk dan dengan perlahan mulai menyendokkan kembali makanan yang ada di piringnya. Tak berselang lama acara sarapan pagi pun usai. Naya dengan cekatan membersih meja makan dan hendak mencuci piring bekas makan mereka semua. Saat Naya sedang sibuk mencuci piring, Bu Indah datang menghampiri. Bisa juga kan kamu masak enak nih dengan uang belanja 25.000 itu. Berarti selama ini kamu tilep ya uangnya. Tuding Bu Indah seperti biasa, cari gara-gara. Sika! Naya berdecak kesal. Bu, perasaan aku kalau habis belanja tak kasih total belanjaannya ke ibu loh. Masih saja nuduh aku nilep uang belanja. Sahut Naya mulai sewak. Heran masak enak salah. Masak gak enak apalagi. Maunya apa sih ibu mertuanya ini? Tidak bisa ya sekali saja tidak cari gara-gara dengannya. Lah tadi buktinya kamu masak bisa 2 menu begitu lauknya, seru Bu Indah. Ya bisalah, orang aku minta ditambahin uang belanjanya. Sahut Naya enteng sekali. Mata Bu Indah mendelik. Hampir saat mau keluar dan jatuh menggelinding ke lantai. Apa? Kamu minta ditambah uangnya? Pekik Bu Indah mulai kebakaran bulu ketek. Naya menggosok telinganya yang terasa berdengung gegara teriakan mertuanya tersebut. Haduh Bu, serasa budek kupingku dengar teriakan ibu yang cempreng itu. Kerutu Naya. Kamu jangan melunjak Naya, pakai minta ditambah uang belanjanya. Mana sini sisanya? Jangan kau habiskan uang anakku untuk kesenanganmu sendiri. Todong Bu Indah meminta sisa uang belanja dikembalikan. Ya ampun, ibu perhitungan sekali. Orang semua uangnya sudah kubelanjakan untuk kita makan sehari ini kok. Nih cuma sisa 2.000. Kalau ibu minta ya udah nih. Palingan cuma dapat cilok 4 butir. Naya pun menyodorkan uang 2.000 sisa kembalian belanjanya tadi. Apa? Masa cuma sisa segini? Ibu gak percaya. Mana sisa yang lainnya? Hardik Bu Indah tak percaya. Hadeh, gak percaya sekali sudah kubelanjakan Bu. Tuh lihat sendiri di kulkas. Ada sayur dan juga ikan lele. Rencananya mau ku masak sore nanti. Lagian uang belanja nambah buat makan kita semua kok Bu. Ibu juga senengkan makan enak. Gak makan tempe tahu setiap hari. Masak gaji anak ibu gede makannya cuma sayur kangkung, oceh Naya. Tak menjawab Bu Indah memilih langsung membuka kulkas. Dan benar saja, ada sayur sop-sopan dan juga ikan lele di freezer.
Makan enak lagi antara malam. Bener juga yang dikatakan deh ya. Gak apa-apa deh uang belanja, ditambah asalkan makan enak begini setiap hari. Gumam Bu Indah kegirangan. Lantas tanpa kata, Bu Indah ngeloyor begitu saja meninggalkan dapur. Ih dasar aneh. Orang mau makan enak kok gak mau, karena uang belanjanya ditambah. Kan yang nikmatin Ney juga. Kerutu Neya. Neya segera menyelesaikan pekerjaannya itu dan saat hendak mengambil air minum di kulkas. Tak sengaja Neya mendapati suaminya yang hendak berangkat bekerja. Baru mau berangkat Mas, tanya Neya basa-basi. Hem. Sahut Adi terdengar malas. Rupanya Adi masih kesal perihal uang belanja yang minta ditambah. Seperti tidak rela gitu mengeluarkan uang 100.000 untuk Neya. Padahal uang tersebut akan Neya kembalikan lagi ke keluarga tersebut. Toh uangnya buat makan orang satu rumah kan? Udah jam 7:05 tuh Mas. Cepetan berangkat dong. Daripada dipotong gajinya kan sayang. Oceh Neya. Wajah Adi semakin masam saja. Sika. Adi pun segera melangkah keluar hendak berangkat bekerja. Tapi anehnya Neya terus membuntutinya. Ada apa lagi sih Ney? Kenapa ngekorin Mas? Mau minta uang lagi? Gak ada. Sentak Adi yang merasa risih. Jika menyangkut soal uang Adi selalu perhitungan dan waspada. Sika, susuzon sekali jadi suami. Enggak, aku cuma mau nganter suamiku berangkat kerja sampai depan rumah. Itu aja kok. Hitung-hitung sebagai tanda bakti aku menjadi istrimu di detik-detik terakhir. Seloroh Neya sembari memutar matanya malas. Apa? Adi menatap Neya dengan tajam. Neya pun nyegir. Bercanda. Elah Mas, bercanda aja kali. Karena kamu tadi sudah kasih makan enak kita semua. Hatiku senang perut pun kenyang, jadi pengen nganter kamu sampai depan rumah. Udah gitu doang. Salah ya? Imbuh Neya meralat ucapannya. Gak salah. Ya udah gandeng dong ini tangan suaminya. Mendadak Adi menjadi bucin melihat tingkah manja Neya. Hayu. Untuk menyempurnakan akting, Neya mau saja menggandeng lengan suaminya. Toh cuma sampai ke depan kan? Gak lebih. Kalau semua kebutuhan tercukupi kan, aku gak bakal ngomel terus Mas. Aku juga bakal perlakukan kamu selayaknya suami. Seloroh Neya. Gitu ya? Gumam Adi. Ya iya, makanya mulai besok Mas kasih uang belanja 100.000. Toh uangnya buat makan kita orang serumah kok. Gak aku niktamin sendiri. Lagian masa kamu kerja udah di bagian bagus begini makan cuma pakai ikan asin. Gak menikmati hidup banget. Buat apa sih menumpuk uang? Toh hilang juga kan duitnya. Cerocos Neya. Mas pikirkan lagi deh. Lah ngapain harus dipikirkan? Tinggal kasih uang 100.000 kan udah. Beres. Adi menggaruk-garuk kepalanya. Masalahnya uangnya sudah menipis gara-gara acara pernikahannya kemarin dengan Sinta. Walau cuma nikah siri, nyatanya semua biaya hampir menyampai angka 5 juta. Mana kemarin Sinta menagih kekurangan uang jatah catering lagi. Kini, kira-kiranya Adi cuma memegang uang 1.200.000-an. Loh, Sinta! Adi terperanjat kaget saat dari kejauhan terlihat Sinta yang sedang berjalan menuju ke arah rumahnya. Kini, keduanya sedang berdiri di teras rumah. Neya yang mendengar gumaman suaminya itu pun menoleh ke arah pandang Adi. Neya tak bisa untuk pura-pura tidak kesal. Wajahnya langsung masam seketika. Dasar pelakor kegatalan. Gumamnya pelan. Sebenarnya Adi mendengarnya. Tapi ada satu hal masalah besar yang tengah dihadapinya saat ini. Bagaimana kalau Sinta melapor ke Neya kalau mereka sudah menikah? Bisa dimutilasi aset kembaganya itu. Tak sadar Adi pun bergetar ketakutan. Mas Adi? Sapa Sinta dengan wajah yang memerah, menahan cemburu. Sesekali mata Sinta melirik-lirik pada lengan Adi yang digandeng oleh istri pertamanya itu. Si Sinta, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Adi tidak bisa tidak gugup.
Nyatanya Adi sangat ketar-ketir saat ini.